Dalam konteks anak usia dini, secara umum bahasa bisa kita identifikasi melalui setidaknya 4 ciri penting. Yang pertama, bahasa adalah sistem. Bahasa disebut sistem karena di dalam bahasa memiliki aturan-aturan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh pengguna bahasa, yaitu anak usia dini. Misalnya, di dalam bahasa ada aturan kata, di mana kata adalah susunan huruf yang memiliki arti. Misalnya, ada kata ibu yang kemudian harus dibaca ibu. Nah, sisi lain itu, ketika kata ibu maka akan merujuk kepada sosok orang yang telah melahirkan kita sebagai anak. Itulah ibu. Hubungan antara kata dengan ibu yang dirujuk ini merupakan satu aturan yang disebut dengan hasil kesepakatan bersama. Nah, inilah yang disebut dengan aturan. Atau kita juga melihat sisi lain bahwa aturan di dalam kalimat, ketika kita mengatakan aku sayang ibu, maka kalimat itu terdiri atas kata aku, kata sayang, dan kata ibu yang kemudian menjadi satu susunan kalimat aku sayang ibu yang tidak bisa digantikan atau dipertukarkan di antara ketiga kata itu. Nah, inilah yang kemudian kita sebut bahwa bahasa adalah sistem. Yang kedua, bahasa adalah satuan lambang bunyi. Disebut lambang bunyi karena bahasa merupakan lambang-lambang, tulisan-tulisan yang kemudian bisa dibunyikan atau diucapkan, atau ucapan-ucapan yang kemudian bisa dilambangkan dalam satuan-satuan bahasa tulis. Kalau ada suara yang tidak bisa dilambangkan dalam satuan tulis, maka itu bukan bahasa secara verbal. Nah, inilah kemudian yang disebut sebagai bahasa adalah satuan lambang bunyi. Disinilah bahasa kemudian terdiri atas bahasa lisan dan bahasa tulis. Dan ciri yang ketiga, bahasa pada mulanya adalah hasil alat ucap. Jadi, pertama kali bahasa dimunculkan oleh manusia dalam bentuk primernya, yaitu alat ucap yang dihasilkan oleh sistem alat ucap di dalam mulut kita. Misalnya, aku mau makan, yang semuanya lahir dari sistem alat ucap manusia itu. Dan yang keempat, bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa dijadikan sarana bagi kita semua untuk membangun komunikasi dengan orang lain, menyampaikan gagasan kepada orang lain dan menerima gagasan orang lain. Disitulah setidaknya kita bisa mengidentifikasi 4 hal yang terkait dengan batasan bahasa, yang kemudian kalau kita rumuskan, setidaknya kita akan membuat satu konsep. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh satuan atau sistem alat ucap manusia yang berfungsi untuk komunikasi. Nah, bagi anak usia dini, bahasa tentu saja tidak persoalan bahasa. Bahasa juga memiliki fungsi penting. Nah, apa fungsi penting bahasa bagi anak usia dini? Setidaknya saya akan coba gambarkan dalam sebuah ilustrasi. Pada suatu hari, Kela 4 tahun, anak keempat saya, dia baru bangun tidur. Saat dia bangun tidur, dia mengucap kedua matanya dan dia terbelalak kaget. Kenapa? Karena di meja
tempat saya bekerja di samping kamar Kela, dia mendapatkan melihat tumpukan buku yang salah satu di antaranya adalah buku kesukaannya. Buku apa? Buku aktivitas. Nah, melihat buku aktivitas kesukaannya, Kela kemudian berteriak memanggil saya. "Ayah!" Saya pun kemudian datang dan menanyakan, "Ada apa, Kela?" Kela langsung menunjuk buku aktivitas kesayangannya. Dan kemudian dia mengatakan, "Ini ayah, aku ingin bermain dengan buku ini." Saya pun langsung paham. Saya kemudian mengambil alat-alat tulis, duduk bersama Kela, dan kemudian memandu dia belajar. Nah, dari peristiwa ini, kita setidaknya bisa mengidentifikasi 3 fungsi penting bahasa yang digunakan untuk Kela. Pertama, bahasa digunakan oleh anak usia dini dalam rangka untuk mengekspresikan diri. Saat Kela melihat buku aktivitas kesayangannya, dia langsung berteriak, "Ayah!" Ucapan ayah, teriakan ayah bagian dari ekspresi kegembiraan itu. Dan setiap anak usia dini mendapatkan sesuatu hal yang membahagiakan, dia pasti akan mengekspresikannya dengan kata-kata. "Ibu, ayah, wah hujannya lebat sekali, aku suka ini, aku suka main bola." Itu semuanya ekspresi-ekspresi yang diungkapkan dengan bahasa oleh anak usia dini. Nah, setelah mengekspresikan itu, maka pada tahap yang kedua, apa yang terjadi? Fungsi bahasa adalah alat komunikasi. Saat Kela berteriak memanggil ayahnya, saya pun datang dan kemudian saya mengatakan, bertanya kepada Kela, "Ada apa, Kela?" Dan Kela langsung menunjuk buku kesayangannya itu. Di situ terjadi komunikasi antara Kela dengan saya. Dan semuanya dilakukan dengan bahasa. Maka saat itulah kita bisa mengidentifikasi bahasa sebagai alat komunikasi antar individu, antar anak usia dini dengan orang tua, anak usia dini dengan guru. Semuanya berbincang dan bercakap dengan menggunakan bahasa yang disebut dengan komunikasi. Nah, yang terakhir, saat saya dan Kela sudah bercakap, saya kemudian mengambil alat-alat tulis, mengambil buku, dan kemudian terjadi satu kegiatan bersama saya dengan Kela. Ini artinya fungsi yang ketiga, bahasa akan membangun interaksi antar individu, di mana dalam interaksi itu terjadi kontrol personal. Kela membuat satu petunjuk di mana saya kemudian harus mengambil ballpoint, mengambil alat tulis, mengambil buku, dan kemudian saya harus belajar dengan Kela. Melalui bahasa, saya menuruti keinginan Kela. Disitulah bahasa menjadi interaksi dan kontrol personal ataupun kontrol sosial. Karena bahasa membuat satu tindakan-tindakan harus saya lakukan untuk belajar bersama Kela. Disinilah 3 fungsi penting bahasa yang harus kita pahami untuk perkembangan anak usia dini. Anak usia dini dengan bahasa, dia mengekspresikan dirinya, dia membangun komunikasi dengan orang di sekelilingnya, dan dia juga sedang berusaha melakukan interaksi dan kontrol personal dan sosial dengan orang-orang di sekelilingnya.